Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kami dari kelompok satu, pelajaran Ekonometrika 2. Di sini kami ingin membahas tentang uh, regresi logistik pada data kelompok dengan metode logit. Sebelumnya, kami menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu Ekonometrika 2, yaitu Bapak Rizkon Halsyah, Aji, MSI, PhD. Di sini saya tidak sendiri, nama saya Bergas Amin Majid dengan NIM 122 dan dipersilakan kepada anggota lain untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rifka Hibria Maharani dengan NIM akhir 103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rizky Bari dengan NIM akhir 102. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Aziza dengan NIM akhir 109. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Haryanto dengan NIM akhir 123. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadan dengan NIM akhir 135. Oke, baik. Perkenalkan, Tanpa nama saya berlama-lama Syafira lagi. Aurelita Putri dengan NIM akhir 144. Oke, terima kasih Aurel. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materi pertama, yaitu regresi logistik yang akan dibawakan oleh Dava. Silakan Dava. Yang materi pertama ini ada pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah teknik analisis data yang menggunakan matematika untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Kemudian menggunakan hubungan ini untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor tersebut berdasarkan faktor yang lain. Prediksi biasanya memiliki jumlah hasil yang terbatas seperti ya atau tidak. Menurut Gozali, analisis regresi logistik atau logistic regression merupakan regresi yang menguji apakah terdapat probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi oleh variabel independen. Analisis regresi logistik tidak memerlukan distribusi normal dalam variabel independen. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syafira Aurelita dengan materi asumsi regresi logistik. Silakan Aurel. Oke, terima kasih Majid. Selanjutnya ada asumsi regresi logistik. Jadi, asumsinya itu ada 9. Yang pertama, regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independen tidak memerlukan asumsi multivariate normality. Yang ketiga, asumsi homoskedastisitas tidak diperlukan. Yang keempat, variabel bebas tidak perlu diubah ke dalam bentuk metrik, interval, atau skala rasio. Yang kelima ada variabel dependen harus bersifat dikotomi, dua kategori, misal tinggi dan rendah atau baik dan buruk. Yang keenam ada variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Yang ketujuh, kategori dalam variabel independen harus terpisah satu sama lain atau bersifat eksklusif. Yang kedelapan, sampel yang diperlukan dalam jumlah relatif besar, minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk sebuah variabel prediktor independen. Yang kesembilan, regresi dapat menyeleksi hubungan karena menggunakan pendekatan nonlinear log transformasi untuk memprediksi ODDS ratio. ODD dalam regresi logistik itu sering dinyatakan sebagai probabilitas. Baik, terima kasih Aurel. Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang metode logit. Jadi, metode logit adalah suatu metode analisis statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara perubahan respon kualitatif dengan berbagai perubahan penjelas. Nah, untuk metode logit ini dapat digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dua kategori atau lebih dan untuk memprediksi hasil binar berdasarkan pengamatan sebelumnya dari kumpulan data. Nah, untuk kelebihan metodologi ini, yaitu yang pertama dapat digunakan untuk memprediksi hasil binar berdasarkan pengamatan sebelumnya. Yang kedua itu dapat digunakan untuk menganalisis data yang memiliki lebih dari dua kategori. Pengaplikasian logit ini dapat memprediksi kemungkinan suatu peristiwa terjadi di masa depan. Baik, untuk selanjutnya materi akan dibawakan oleh Atika mengenai data kelompok. Silakan Atika.
Baik, terima kasih Majid. Selanjutnya ada data kelompok. Konsep data kelompok dalam analisis statistik mengacu pada situasi di mana data pengamatan dikelompokkan ke dalam subkelompok atau kategori tertentu. Pengelompokan ini dapat didasarkan pada berbagai faktor seperti lokasi geografis, waktu, atau karakteristik lainnya yang relevan. Dalam analisis statistik, terutama dalam model regresi, penting untuk memperhitungkan struktur pengelompokan ini untuk menghindari estimasi yang biasa atau tidak efisien. Ada pula karakteristik data kelompok, ada 3, yaitu pengelompokan, korelasi dalam kelompok, dan efek kelompok. Terima kasih Atika. Untuk selanjutnya materi akan dibawakan oleh Dimas tentang contoh kasus regresi logistik. Silakan Dimas. Oke, terima kasih Majid. Yang selanjutnya, slide ini kita akan membahas contoh kasus dari regresi logistik. Adapun soal ini merupakan sebuah soal interpretasi dengan perintah sebagai berikut. Olahlah data berikut ini dengan aplikasi EView menggunakan metode logik dan interpretasikan pengaruh rata-rata nilai raport dan persentase kehadiran siswa terhadap kelulusan siswa. Adapun data-datanya merupakan sebagai berikut, di mana data observasi itu merupakan sebanyak 15 data, yaitu merupakan sebuah perkelompokan siswa dengan nilai X1 dan X2 dan Y sebagai berikut, di mana keterangannya Y itu merupakan sebuah nilai kelulusan atau kelulusan siswa, di mana nilai 1 itu mengartikan lulus dan nilai 0 itu mengartikan tidak lulus. Sedangkan X1 itu merupakan rata-rata nilai raport dan X2 itu merupakan persentase kehadiran siswa. Baiklah, sekarang kita mulai saja interpretasi data ini menggunakan aplikasi eView. Pertama kita buka aplikasi eView-nya dulu. Itu biasanya munculannya seperti ini. Pertama kita buka icon file, habis itu klik new, dan work file. Kita pilih di bagian sini berupa unstructured atau undead dengan jumlah observasi seperti data kita yang kita tampilkan tadi, itu sebanyak 15 observasi. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik quick untuk memasukkan datanya, pilih empty group. Sekarang kita buka Excel, pilih bagian X1 dan X2 dan Y-nya saja. Tidak perlu masukkan kolom kelompok. Kita copy, situ kita ke view lagi, pilih kolom bagian atas ini. Kita klik paste dan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, tampilan view-nya, kita klik proc bagian sini, bagian ini. Dan kita pilih make equation, dan muncul tampilan seperti ini. Equation-nya pertama kita rubah terlebih dahulu, dengan Y itu di bagian depan, selanjutnya spasi C, dan spasi X1 dan spasi X2. Kita pilih metodenya itu binary, selanjutnya kita pilih logit, dan kita klik OK. Dan muncul tampilan eView seperti ini. Selanjutnya, tampilan ini bisa kita copy dan kita interpretasikan oleh teman-teman saya di selanjutnya. Terima kasih Dimas. Untuk selanjutnya dengan materi interpretasi persamaan akan dibawakan oleh Rifka. Silakan Rifka. Baik, terima kasih Majid atas waktunya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang interpretasi persamaan dari hasil eView yang sudah diberikan oleh Dimas tadi sebelumnya. Jadi interpretasi persamaan dari hasil eView ini yaitu Y sama dengan koefisien X1 ditambah dengan koefisien X2 ditambah dengan koefisien C, di mana koefisien X1 senilai 0,19051 X1 dan ditambah koefisien X2 senilai 0,303917 X2 ditambah juga dengan koefisien C senilai minus 36,57037. Nah, untuk koefisien C di sini itu kan bersifat minus ya. Jadi jika nilai X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y itu akan berkurang sebesar 36,57037. Dan X1 di sini udah
sebutin tadi, nilainya adalah 0,190571, yang dimana hubungan X1 dan Y itu bersifat positif. Jadi bila nilai X1 itu bertambah satu satuan, maka nilai Y akan bertambah sebesar X1, yaitu 0,190571. Begitu pula sebaliknya. Dan sama halnya dengan X2, hubungan X2 dan Y ini bersifat positif. Jadi jika nilai X2-nya itu bertambah satu satuan, maka nilai Y-nya akan bertambah sebesar X2, yaitu 0,303917. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini kenapa X1 dan X2 itu sifatnya positif? Karena bisa dilihat dari koefisien X1 dan X2 itu dua-duanya nilainya sifatnya adalah positif gitu, atau plus. Mungkin itu aja, bisa di next. Baik, terima kasih Rifka. Untuk selanjutnya itu dengan materi uji T akan dibawakan oleh Raffi Putra. Silakan. Baik, terima kasih Majid. Selanjutnya ini terkait interpretasi uji T secara parsial. Dapat diketahui bahwa variabel rata-rata nilai rapor atau X1 memiliki nilai signifikansi 0,2122 lebih besar daripada 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai rapor tidak berpengaruh signifikan terhadap lulusan atau Y. Lalu, adapun nilai signifikan yang didapat pada variabel kehadiran atau X2, yaitu sebesar 0,0667, yang mana lebih besar daripada 0,05. Artinya, variabel kehadiran atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kelulusan atau Y. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Raffi. Untuk selanjutnya yaitu interpretasi uji F akan dibawakan oleh Raka. Silakan Raka. Ya, berikutnya itu adalah hasil interpretasi hasil uji F secara simultan. Nilai signifikasi probabilitas yaitu LR statistik dari hasil pengujian data yaitu sebesar 0,033612, yaitu lebih kecil dari banding 0,05, sehingga dapat disimpulkan variabel independen X1 dan X2 mampu berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap nilai variabel dependen Y. Kemudian ada koefisien determinasinya. Nilai koefisien determinasinya atau R-squared sebesar 0,327377. Hal ini menunjukkan bahwa 32,7% variabel dari kelulusan dapat dijelaskan oleh variabel rata-rata nilai rapot dan persentase kehadiran. Sedangkan sisa 67,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Balik lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok satu. Kurang lebih mohon maaf bila ada saran atau kritik yang membangun bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.